Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi askakum, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami hormati dan yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan kali ini memberikan ceramah singkat dengan tema kisah penegasan mengapa Muhammad SAW dijuluki Al-Amin. Menurut Fir'adih Nasruddin Abu Ja'far dalam buku Sirah Nabawiyah tentang kisah Ka'bah yang direnovasi dan bagaimana Nabi Muhammad SAW saat itu mengambil keputusan. 5 tahun sebelum beliau SAW diangkat menjadi Nabi, banjir besar melanda kota Mekkah. Air menggenang dan menghantam Ka'bah hingga nyaris roboh dan rusak. Maka orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi bangunannya sebagai bukti perhatian mereka yang teramat besar terhadap kedudukan Ka'bah yang sangat mulia. Mereka sepakat tidak memasukkan bahan-bahan bangunannya kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima suplai dana dari mas kawin wanita pelacur, jual beli dengan sistem riba, atau dari bentuk penganiayaan terhadap orang lain. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya masing-masing. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu pilihan di sebuah tempat, lalu mereka pun mulai merenovasi bangunan Ka'bah. Renovasi Ka'bah ini ditangani dan dipandu seorang arsitek Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan Ka'bah telah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka berselisih pendapat tentang siapakah yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Perselisihan itu terus berlanjut hingga sampai 4 atau 5 malam. Bahkan perselisihan itu semakin menajam dan meruncing hingga nyaris menimbulkan pertumpahan darah di tanah haram. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Maksumi tampil dan menawarkan jalan keluar cemerlang yang mampu menengahi pertikaian di antara mereka, yaitu dengan cara menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, dan mereka semua menerima cara ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bahwa orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Tak kala mereka mengetahui hal ini, maka di antara mereka saling membisikkan kata, dia Al-Amin yang dapat dipercaya. Kami ridha terhadapnya. Setelah beliau memahami persoalan yang terjadi, maka beliau meminta sehelai kain. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Kemudian beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil batu itu dan meletakkan di tempat semula. Inilah cara pemecahan masalah yang sangat jitu dan diridai semua orang. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa amalkan di dalam menjalani kehidupan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.